Ini hanya masalah sekali lagi pola pikir, masalah niat, masalah kemauan. Tapi merubah sebuah mindset, pola pikir, kemauan tidak segampang yang kita pikirkan. Oleh sebab itu tadi dibangun sistem. Yang ketiga, kalau sudah itu ketemu, ya, membangun trust, membangun kepercayaan. Kalau antar kita sudah saling percaya, rakyat, masyarakat percaya pada pemerintah, bekerja itu sangat enak sekali. Sangat enak sekali. Semuanya akan menjadi dienakkan. Itulah sekarang yang kita kerjakan. Masyarakat percaya pada pemerintah, dan pemerintah juga memberikan yang paling baik bagi masyarakat. Membangun trust ini memang perlu. Janji Jokowi usut kasus HAM, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Komisioner Komnas HAM Siti Nurlaila. Itu dalam peringatan waktu pas di Jogja ya. Iya, di Dan Jogja. di situ yang karena Pak Jokowi tanggal 10 ada kegiatan yang lain, dimajukan tanggal 9 di Yogyakarta. Dan itu yang tadi Bu Siti katakan, di sana juga ada korban-korban pelanggaran HAM yang bertemu juga dengan Presiden. Apa saja yang disampaikan sebetulnya? Jadi Komnas HAM pada hari itu juga mengundang korban dan keluarganya, termasuk juga beberapa yang bukan HAM berat ya. Nah, dan kemudian setelah... Ini diantaranya korban-korban dari kasus mana saja, Bu Siti? Ada hadir anaknya Wiji Tukul dan adiknya. Kemudian beberapa itu kasus yang sampai sekarang juga belum jelas juga ya? Yang belum jelas. Beberapa kasus yang memang belum jelas sampai sekarang. Nah, setelah acara kemudian terjadi dialog antara korban dan keluarga korban dengan Pak Presiden, dan kemudian Pak, intinya sebenarnya dari keluarga korban ingin Presiden segera menyelesaikan pelanggaran HAM berat ini, dan kemudian supaya para korban ini merasa diperlakukan secara adil oleh negara. Artinya sampai sekarang mereka merasa diperlakukan tidak adil. Iya. Oke. Iya. Nah, apa respons Presiden pada saat itu? Ya, Presiden pada waktu itu lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi, kemudian meminta Pak ajudannya untuk mencatat beberapa poin penting dari yang disampaikan oleh para korban. Ya, ini kalau kita bicara soal, ya itu memang sikap yang perlu diapresiasi, artinya mencatat apa yang dikeluhkan oleh para korban. Tapi asal jangan cuma mencatat saja. Asal bukan ditampung terus dibuang kan gitu ya. Nah, ini kan kalau kita bicara soal pernyataan dari pembantu-pembantu Presiden, termasuk juga Jaksa Agung dan Menko Polhukam. Kalau di visi misinya, sekali lagi saya mencoba membongkar isinya, Bu Siti, bahwa dalam upaya mereka untuk berdaulat dalam bidang politik ini ada dalam visi misinya Pak Jokowi JK. Kami akan memberi penekanan pada 42 prioritas utama, ini dalam komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum. 42 prioritas utama, artinya mengenai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM itu mestinya menjadi prioritas utama. Dan itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung H. Prasetyo. Iya, dan Menko. Dan Menko juga. Iya. Itu yang tadi saya sampaikan, tidak konsistennya. Jadi bagaimana kemampuan pembantu Presiden ini menerjemahkan visi dan misinya Presiden. Ini yang menurut saya 2 bulan ini masih belum menunjukkan kemampuan menerjemahkan visi dari Presiden. Anda melihat ini karena memang ketidakmampuan mereka untuk menerjemahkan visi misi itu, atau sebetulnya ada agenda lain sebetulnya? Apa yang lebih kelihatan? Yang lebih jadi biasanya persoalan pelanggaran HAM berat ini memang kan sangat pelik ya, lebih pelik dan kemudian juga sangat politis. Nah, karena itu maka sebenarnya sangat bergantung apa yang membuat ini pelik dan politis? Nah, itu sangat bergantung pada kemauan politik para penguasa itu. Nah, peliknya karena memang jadi gini, kalau misalnya kita lihat pada kasusnya Munir misalnya ya, itu kan belum masuk sekarang ini belum masuk pelanggaran HAM berat nih. Proses persidangannya itu kemarin proses persidangan pidana biasa saja. Nah, kalau termasuk juga 3 pelanggaran HAM berat yang sudah disidangkan, itu Tanjung Priuk,
Habib Pura, kemudian Timur Timur. Nah itu yang disidangkan adalah eksekutor di lapangan. Nah jadi ini yang sesungguhnya bagi Komnas HAM bukan ini. Kalau pengadilan HAM itu yang disidang adalah pemberi perintah. Artinya bukan eksekutor. Kalau eksekutor itu sebenarnya pidana biasa, ya. Karena yang harus ditunjukkan adalah sistemik dan meluas. Nah, sistemik itu tentu kemudian di bawah perintah, di bawah dengan berbagai komando dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harusnya dibongkar. Nah, pengadilan HAM itu harusnya mampu membongkar siapa pemberi perintah. Jadi bukan mengadili eksekutornya. Kalau eksekutor itu sebenarnya pidana biasa saja. Jadi misalnya Polikarpus itu pidana biasa saja. Dan itu dianggap sebagai eksekutor artinya. Iya, eksekutor. Jadi eksekutor di lapangan. Tapi siapa pemberi perintah Polikarpus ini yang harus dibongkar. Dan ini menarik disitulah sebenarnya peliknya. Dan dalam kasus Munir ini menarik sekali sebetulnya karena saya juga meliput peristiwa pengadilannya sebetulnya. Kalau memang itu eksekutor, sebetulnya kalau kita cari hubungan antara Polikarpus dan Munir itu sulit dicari titik temunya, artinya bersinggungannya di mana, kecuali memang Polikarpus seperti yang dikatakan sebagai eksekutor. Artinya ada orang yang bersinggungan dengan Munir yang memberi perintah kepada Polikarpus, itu maksudnya Bu Siti ya? Oke. Ya ini ya artinya memang beberapa kasus memang bisa dikatakan walaupun sudah masuk proses pengadilan tapi belum selesai. Iya. Jadi misalnya kami menganggap gagal ya dalam tanda petik persidangan pelanggaran HAM berat di 3 kasus yang sudah berjalan. Contoh Tanjung Priok, Timur Timur dan Pak Habib Pura. Karena yang disidang adalah Pak eksekutornya. Nah, kalau itu jadi bagaimana secara sederhana bagaimana kita membedakan pidana dan pelanggaran HAM berat. Nah, di situ sebenarnya. Jadi kalau pidana itu ya eksekutornya itu sebenarnya itu masuk kemudian pada peradilan pidana umum. Tapi kalau masuk pengadilan HAM, baik ad hoc maupun pengadilan HAM saja, maka yang harus diadili adalah pemberi perintah. Iya, kalau kita bicara soal pengadilan HAM, ini berlaku retroaktif, artinya pengadilan HAM itu kalau bisa... di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu berlaku retroaktif. Makanya kenapa kemudian kan itu lahir tahun 2000, tapi kemudian dia bisa melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di tahun sebelum 2000. Yang membedakan hanya kemudian pengadilan HAM-nya sebelum tahun 2000 adalah pengadilan HAM ad hoc. Kalau setelah 2000 maka dia pengadilan HAM saja. Bu Siti, ini kita juga sudah tersambung dengan salah satu korban, Raharjo Waluyo Jati. Mas Waluyo. Selamat malam Pak Mas Rudi. Ya, di sini ada Rudi dan juga ada Komisioner Komnas HAM Bu Siti Nurlaila. Ya, selamat malam Mbak Laila. Malam Jati. Ini kalau kita bicara soal niat pemerintah saat ini untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Bagaimana Anda menilainya, Mas Waluyo? Saya kira itu sebuah komitmen yang harus segera dikonkretkan. Segera dikonkretkan. Anda belum lihat bahwa ini sudah... Karena selain dia juga disebutkan dalam nawacita, juga menjadi janji dari Jokowi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM di masa lalu. Nah, dari sinilah saya kira poin yang penting sekali buat Jokowi adalah mewujudkan apa yang selama ini atau sampai hari ini gitu ya sudah kadung di pikiran rakyat. Itu persoalan-persoalan HAM itu tidak akan pernah bisa terungkap oleh pemerintahan yang sah gitu ya. Padahal itu adalah tanggung jawab dari pemerintah sepenuhnya. Ya, Mas Waluyo, Anda belum melihat bahwa komitmen ini sudah dijalankan atau diimplementasikan ya? Tes itu selalu terus terjadi. Jadi saya kira ada banyak sekali kasus. Kemarin waktu peringatan Hari Hak Asasi Manusia, Jokowi juga sudah menjanjikan untuk
memberikan gerasi kepada aktivis pembela ini ya, hak petani. Tapi saya kira itu saja tidak cukup karena masih banyak sekali agenda yang harus diselesaikan. Sebagaimana yang salah satunya yang telah menjadi rekomendasi dari DPR untuk penyelesaian kasus penghilangan paksa. Seperti itu juga sebenarnya sudah menjadi domain pemerintah, tinggal kemudian kejaksaan harus secara firm mengambil alih tanggung jawab ini, mewakili pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Iya, tapi nampaknya itu masih jauh panggang dari api nih Mas Waluyo, karena seperti yang disampaikan oleh Bu Siti Nurlaila tadi, pernyataan Jaksa Agung agak sedikit mungkin mengecewakan karena tidak menganggap bahwa kasus pelanggaran HAM ini sebagai prioritas bagi kejaksaan. Mungkin Mas Waluyo bisa menceritakan sedikit kasus yang menimpa Mas Waluyo ini, bagaimana menurut Mas Waluyo? Apakah ini sudah dianggap selesai begitu saja atau bagaimana? Kasus penghilangan paksa atau penculikan ya yang saya pernah alami bersama teman-teman sebenarnya tidak selesai meskipun saya kembali gitu ya ke tengah-tengah keluarga, tetapi masih ada juga beberapa korban penculikan yang sampai hari ini tidak diketahui kejelasan nasibnya, dan ini juga menjadi tanggung jawab pertama dari pemerintah untuk menemukan keberadaan mereka atau memastikan kondisi mereka pada saat ini. Nah, peristiwa ini sudah cukup lama, Mas, dan sampai belum ada kejelasan tentang semua korban yang hilang ini, maka kasus ini tidak pernah tertutup untuk dilakukan penyelidikan dan penuntasannya. Seperti itu. Tapi ini kalau saya tidak salah 98 waktu itu ya, Mas ya? Betul, tahun 98. Itu masih ada sekitar 16 orang yang masih hilang? Iya, masih ada. Kalau teman yang saya kenal sendiri ada 4 yang masih belum kembali. Dan itu adalah teman-teman dekat Anda? Iya, teman dalam satu aktivitas ya. Ya, baik. betul. Mas Waluyo, kita akan sambung ini di segmen berikut, Mas. Oke, terima kasih.